10 pesantren terbaik di Indonesia dengan sejarah dan fasilitasnya berdasarkan popularitas. Semua pesantren rata-rata sama terbaiknya, hanya ada beberapa pesantren yang kurang populer di kalangan masyarakat Indonesia. 10 pesantren terbaik tersebut adalah 1. Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Pesantren terbaik pertama di Indonesia yang akan kita bahas adalah Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Tentunya tidak diragukan lagi, Gontor merupakan salah satu pesantren terbaik di Indonesia. Model pengajarannya telah menjadi norma bagi ratusan pesantren modern di Indonesia. Selain itu, para alumninya telah menyebar ke berbagai benua dan banyak yang menjadi tokoh terkemuka di Indonesia. Gontor sendiri didirikan pada tanggal 20 September tahun 1926 oleh ketiga putra KH. Santoso Anombesari atau lebih dikenal dengan Trimurti Gontor, tepatnya KH. Ahmad Sahal, KH. Zainuddin Fanani dan KH. Imam Zarkashi. Sebagai pintu gerbang pesantren modern di Indonesia, Gontor menerapkan konsep pendidikan yang menggabungkan pesantren klasik, salaf dengan kurikulum modern. Kurikulum modern diekspresikan melalui integrasi pendidikan agama dan pendidikan umum, antara tarbiyah dan taklim, untuk menciptakan karakteristik modern, yaitu berpikir integratif, pionir, tidak dikotomis, berkeadilan dan hemat waktu. Dari segi pendidikan, Gontor menggunakan Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, KMI, dengan masa studi 6 atau 4 tahun, pada jenjang sanawiyah dan aliyah. Saat ini Gontor memiliki sedikitnya sekitar 20 cabang pesantren dan 350 pesantren yang merupakan alumni Gontor yang tersebar di seluruh Indonesia. 2. Pondok Pesantren Sidogiri. Daftar pesantren terbaik di Indonesia selanjutnya adalah Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Pesantren ini merupakan salah satu lembaga Islam tertua di Indonesia, yang mana Sidogiri menekankan penyediaan teologi keimanan, syariah dan akhlakul karimah yang berbasis Ahlussunnah wal Jamaah baik untuk Minhaju al-Fikr maupun Minhaju al-Ijtima. Sidogiri telah hadir melahirkan ulama sejak abad ke-17, terutama nama-nama ulama besar seperti Syekhona Khalil Bangkalan, guru kiai dari Tanah Jawa, merupakan salah satu ulama yang patut disegani. Saat didirikan, pesantren di Sidogiri hanya menggunakan sistem pengajian langsung untuk kiai atau wali. Hanya selama KH. Abdul Jalil mengawal, sejak tanggal 15 April 1938 per 14 Safar 1357, pesantren Sidogiri resmi mendirikan sistem pendidikan Mahadiyah dan Madrasiyah. Kini Sidogiri terkenal sebagai pesantren salaf yang maju dalam mengajarkan kitab kuning dengan metode Al-Miftah, sebuah metode yang insya Allah santri muda pun bisa membaca kitab kuning satu persatu dengan cara yang cepat. Pesantren ini juga terkenal dengan pengelolaan pesantren yang baik, serta sistem manajemennya menggunakan sistem ekonomi syariah sebagai koperasinya. Sidogiri juga memiliki ratusan cabang madrasah cabang, dan setiap tahunnya mengirimkan 500-700 guru dan dai yang ditugaskan ke berbagai lokasi terpencil di seluruh Indonesia. 3. Pondok Pesantren Darunajah. Berikutnya adalah Pondok Pesantren Darunajah. Darunajah didirikan pada tanggal 1 April tahun 1974 oleh Alem Kiai Haji Abdul Manaf Muhayyar dan dua rekannya, Alem Kiai Haji Komaruzaman dan Kiai Haji Mahrus Amin, dengan sistem kurikulum terpadu, pendidikan berasrama dan pengajaran bahasa Arab dan Inggris yang intensif. Didukung dengan lingkungan yang asri, Darunajah berupaya mendidik insan mutafaqoh fidin untuk menjadi pemimpin bagi umat bangsa, selalu berusaha mewujudkan pendidikan santri yang ikhlas, sederhana, mandiri, ukhuwah Islamiyah, orang yang berpikir kritis dan berperilaku berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Mengenai kurikulum, Darunajah mengadopsi kurikulum Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah (TMI) selama 66 tahun yang setara dengan Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Di tingkat SMA, para santri dapat memilih jenjang pendidikan, Madrasah Aliyah program studi IPS dan Agama, dan SMA program studi IPA. Seiring berjalannya waktu, Darunajah dengan keikhlasan dan cita-cita pendirinya terus berkembang. Bahkan hingga saat ini Darunajah telah memiliki 17 cabang dan 57 unit pengajaran yang tersebar di Sumatera,
Tangerang, Bogor, Jakarta dan Serang. 4. Pondok Pesantren Langitan Tuban. Pesantren ini merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Berdirinya pesantren ini jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1852. Banyak tokoh dan pengasuh pondok pesantren lahir dan besar di pondok pesantren Langitan ini, seperti Kiai Haji Kholil Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Syamsul Arifin ayah dari Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, dan lainnya. Sejak lama hingga saat ini, Langitan telah mempraktekkan beberapa metode pendidikan dan pengajaran dalam sistem klasikal madrasiyah dan non-klasikal mahadiyah. Sistem pendidikan klasikal merupakan model pendidikan formal. Orientasi pendidikan dan pengajaran dibentuk secara teratur, dengan proses, meliputi seluruh kurikulum, program, jenjang dan kegiatan. Pendidikan non-klasik di Pondok Pesantren Langitan menggunakan metode weton atau bandongan dan sorogan. Metode weton atau bandongan adalah jenis pengajian di mana kiai atau ustadz membacakan dan mengartikan isi kitab kuning sedangkan santri atau santri mendengarkan dan memberi mana. 5. Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Pondok Pesantren Lirboyo didirikan pada tahun 1910, tepatnya di Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Kata Lirboyo diambil dari nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat sebuah pondok pesantren yang dikenal luas dengan sebutan Pondok Pesantren Lirboyo. Kiai Soleh yang berasal dari desa Banjarmelati memprakarsai pendirian pesantren ini, yang kemudian dilanjutkan oleh salah satu menantunya Kiai Haji Abdul Karim yang berasal dari kota Magelang, Jawa Tengah. Pesantren Lirboyo merupakan pusat kajian Islam sejak puluhan tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan pada masa kemerdekaan, pesantren di Lirboyo berperan dalam gerakan perjuangan dengan mengirimkan santrinya ke medan perang, seperti peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Sebagai pusat pendidikan Islam, Pondok Pesantren Lirboyo memadukan tradisi yang tanggap terhadap modernitas dan terbukti telah banyak melahirkan tokoh-tokoh soleh dalam bidang keagamaan serta saleh sosial. 6. Pondok Pesantren Tebu Ireng. Selanjutnya ada Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pesantren ini didirikan oleh salah seorang muassis Nahdlatul Ulama yaitu Hadrota Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1899. Ia mendirikannya sepulang dari studi keliling di berbagai lembaga pendidikan terkemuka di Tanah Mekah, untuk mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Sistem pengajaran pesantren ini yang pertama adalah metode sorogan, siswa membacakan mata pelajaran kitab kuningnya di depan guru, dan metode weton atau bandongan, kiai membaca kitab dan siswa menafsirkannya. Tidak semua bentuk pendidikan dibedakan berdasarkan tingkat kelas. Peningkatan pencapaian akademik ditunjukkan dengan siswa menyisipkan kitab yang telah hatam, selesai, yang dipelajari. Materi khusus berkisar pada pengetahuan tentang agama Islam, ilmu syariat dan bahasa Arab. Kini pesantren ini memiliki beberapa satuan pendidikan seperti Madrasah Sanawiyah, MTS, Madrasah Aliyah, MA, Sekolah Menengah Pertama, SMP, Sekolah Menengah Atas, SMA, Universitas Hashim Asy'ari, UNHASY, sekarang IKH. 7. Pondok Pesantren Dar El Qolam. Berikutnya adalah Pondok Pesantren Dar El Qolam. Pesantren modern ini berdiri pada tanggal 20 Januari tahun 1968. Pesantren ini merupakan gagasan dari Haji Kasat Mansur dan diteruskan oleh Drs. K.H. Ahmad Rifai Arif. Setelah K.H. Ahmad Rifai Arif meninggal pada tanggal 15 Juni tahun 1997, pesantren ini diteruskan oleh K.H. Dar. Ahmad Syahiduddin, K.H. Adrian Mafatihullah Karim dan Haj. Enah Huwa Enah. Istilah pesantren modern sendiri mengacu pada pesantren yang tidak hanya menawarkan kelas-kelas berdasarkan kitab-kitab klasik, tetapi lebih dari sebuah tempat pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama maupun pendidikan umum dengan pendekatan metode pengajaran yang modern. Dalam sebuah catatan sejarahnya, proses pendidikan dan pengajaran di Dar El Qolam dimulai dengan 22 santri yang berasal dari keluarga, kerabat dan masyarakat sekitar. Kini, setelah lebih dari 50 tahun perjalanan, Dar El Qolam telah menjadi lembaga pendidikan modern dengan model pesantren besar dengan lebih dari 370 guru dan sekitar 5.000 santri dari seluruh Indonesia. 8. Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang.
Pesantren Al-Anwar didirikan pada tahun 1967 oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Pesantren ini terletak di Desa Karangmangu, Sarang Rembang, Jawa Tengah. Pesantren ini awalnya adalah sebuah kelompok pengajian yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Suwaib dan Kiai Haji Zubair Dahlan. Kelompok pengajian tersebut pada awalnya dilakukan di musola. Dalam perkembangan selanjutnya, dua perintis mendirikan 3 kompleks bangunan, Kompleks A, B, dan C. Kompleks A dikembangkan oleh Kiai Haji di PP Al-Anwar Maimun Zubair, putra Kiai Haji Zubair Dahlan. Sedangkan, Kompleks B dikembangkan oleh Kiai Haji Abdul Rohim Ahmad menjadi PP Mahadul Ulumis Syariah. Landasan pembuatan pesantren ini adalah untuk melanjutkan kegiatan pengajian dan juga keinginan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar yang biasanya berpenghasilan rendah seperti nelayan. Pertumbuhan jumlah santri di Pondok Pesantren Al-Anwar cukup pesat. Sistem pendidikan yang diterapkan adalah sistem salafiyah, di mana santri diwajibkan mengikuti pengajian masyayikh atau ustadz, baik dengan pendekatan sistem bandongan bersama, maupun sorogan perseorangan. Santri juga dikenakan pendidikan muhatloroh atau madrasah gozaliyah, sampai ke tingkat aliyah, dan dilanjutkan ke PPTM, Mahat, Ali, yang pendidikannya 2 tahun. 9. Pondok Pesantren Raudatul Hasanah Medan. Berikutnya adalah Pondok Pesantren Raudatul Hasanah. Bisa dikatakan ponderen ini merupakan pondok pesantren alumni Gontor terbesar di Sumatera. Disebut pesantren alumni Gontor karena pendirinya merupakan alumni Gontor. Nama pendirinya adalah Al-Ustadz Usman Husni. Saat itu, pesantren ini diresmikan pada tanggal 18 Oktober tahun 1982. Untuk programnya, pendirinya menggunakan program Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah, KMI. KMI Ar-Raudatul Hasanah merupakan sekolah pendidikan guru Islam yang model dan kurikulumnya diambil dari KMI Pondok Modern Darussalam Gontor yang merupakan gabungan dari Madrasah Ibtidaiyah Padang Panjang dengan model pengajaran pesantren-pesantren di Jawa. Santri akan dididik selama 24 jam untuk menjadi pribadi yang berkepribadian ikra ilmi, Qurani, Rabani dan alami, yang mau mengamalkannya di masyarakat dengan keikhlasan, kecerdasan, dan beramal. Di mana ikra dibentuk dengan memadukan aspek berpikir ilmi, alami, dan aspek zikir Qurani Rabani, yang diwujudkan dalam kecerdasan dan moralitas yang religius. 10. Pondok Pesantren Nur El Falah Banten Sumber, persepsi.co.id. Pesantren Nur El Falah didirikan pada tahun 1943 oleh almarhum Kiai Haji Abdul Kabir, tokoh pendidikan Banten, murid Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang beralamat di Kepulauan Kubang Des, Kubang Jaya Kec, Kilat Kap, Serangan Banten. Pesantren Nur El Falah saat ini terus-menerus melakukan pembinaan terhadap para cendekiawan sejalan dengan visi dan misi pendirian pesantren ini, dan tahun sekarang pondok pesantren ini serius berencana untuk membangun pesantren berbasis teknologi, di mana orang tua dapat mengawasi para santri dengan cara online baik kehadiran, kesehatan, aktivitas, nilai, prestasi, tabungan dan pelanggaran. Pesantren memiliki jenjang pendidikan formal yang lengkap sehingga santri dapat memilih sesuai dengan keinginannya. Pesantren memiliki jenjang pendidikan formal seperti Madrasah Ibtidaiyah, MI, Madrasah Sanawiyah, MTS, Sekolah Menengah Pertama, SMP, Madrasah Aliyah, MA, Sekolah Menengah Atas, SMA, Sekolah Menengah Keguguran, SMK, dan Perguruan Tinggi STAIKHA, Sekolah Tinggi Agama Islam Kiai Haji Abdul Kabir. Demikian ulasan mengenai 10 pesantren terbaik di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.